Tiongkok memiliki peradaban yang sangat tinggi. Selama 5.000 tahun perjalanan sejarah kebudayaan mereka, berbagai dinasti dan kekaisaran silih berganti. Ratusan perang dan ribuan pertempuran terjadi. Munculnya banyak strategi perang, taktik dan siasat pertempuran untuk saling mengalahkan musuh-musuhnya. Lahirlah banyak ahli strategi perang, mulai Jenderal Sun Tzu dengan seni perangnya, Jenderal Wu Xi, Sun Bin, Wei Liao, Zhuge Liang. Salah satu strategi perang yang cukup terkenal adalah 36 strategi Cina kuno. Ada 36 taktik siasat pertempuran yang berlatar belakang sejarah dan kisah mulai zaman negara-negara berperang. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang strategi pertama dari 36 strategi Cina kuno, yaitu strategi mengelabuhi langit menyeberangi samudera. Kisah yang melatar belakangi strategi ini yaitu strategi mengelabui langit menyeberangi samudera. Diambil dari cerita tentang seorang kaisar dari dinasti Tang yang bernama Tang Taichong yang takut menyeberangi lautan. Pada tahun 643 Masehi, Kaisar Tang Taichong memimpin 300.000 pasukan khusus untuk membantu sebuah negara kecil di bagian timur. Namun ketika akan melewati samudera yang luas dan bergelombang, Kaisar Tang Taichong menjadi takut dan hilang keberaniannya. Dalam kondisi yang tidak menentu, Jenderal Xiu Ren tampil dan mengusulkan ide mengkamuflase sebuah kapal yang mirip dengan rumah. Setelah semua dipersiapkan dengan baik, Kaisar diundang ke dalam sebuah rumah tenda di sebuah acara pesta. Di dalam kapal yang disulap menjadi sebuah rumah besar, sang kaisar disuguhi makanan dan minuman yang lezat, musik dan tarian yang sangat indah dan menarik. Setelah acara berjalan sekian lama, sang raja atau kaisar tiba-tiba merasa ada hembusan angin yang kencang dan suara gelombang yang besar. Merasa curiga, kaisar memerintahkan bawahannya untuk membuka pintu dan melihat keluar. Sang kaisar sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ia telah berada di tengah-tengah lautan. Walaupun demikian, rombongan ini akhirnya berhasil menyeberangi lautan tersebut dan sampai ke pantai timur dengan selamat. Strategi mengelabui langit menyeberangi samudera dengan nama lain adalah strategi mengarungi laut dengan muslihat. Pada dasarnya strategi ini digunakan untuk menyembunyikan niat dan tujuan asli kita dengan menggunakan pengalihan dan umpan yang terlihat pasti. Umpan tersebut akan terus dipakai hingga tujuan asli kita tercapai. Ketika seseorang berpikir ia dilayani dengan baik, dia akan cenderung menurunkan kewaspadaannya. Hal ini sering kita lihat dan mereka tidak curiga. Strategi ini banyak diadopsi atau diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang atau dunia intelijen, politik praktis, ataupun bisnis dan dunia marketing. Dalam dunia intelijen atau politik praktis, kita sering menyaksikan bagaimana upaya pengalihan isu-isu. Dalam Perang Dunia Kedua, sebelum melaksanakan invasi, Sekutu menyiapkan operasi penipuan terbesar sepanjang sejarah, Operasi Fortitude, yaitu suatu operasi agar seolah-olah Sekutu meyakinkan Nazi Jerman bahwa lokasi pendaratan adalah pelabuhan sekitar Pas de Calais, bukan Normandia. Sekutu menjatuhkan bom lebih banyak di Pas de Calais daripada di Normandia. Bahkan Sekutu menyebarkan isu tentang Fusang, suatu grup tentara khayalan pimpinan Jenderal George S. Patton. Sehingga saat Sekutu mendarat di Normandia, divisi Jerman tidak akan meninggalkan posisinya di Pas de Calais karena menunggu invasi dari Fusang. Semua ini dilakukan untuk menipu Jerman. Sekutu tidak berhenti sampai di situ. Untuk menipu Jerman, Sekutu memasang tiruan tank-tank Sherman, meriam dan lain-lain.
Semua tiruan ini hanya balon yang dipasang di daerah sekitar Dover untuk meyakinkan pendaratan sekutu di Pas de Calais. Sekutu berhasil. Sebuah pesawat pengintai Jerman datang dan memotret semua tiruan tank itu, sehingga Jerman menyimpulkan bahwa sekutu akan mendarat di Pas de Calais, bukan Normandia. Perusahaan-perusahaan kapal pesiar telah berhasil menyita perhatian para penumpang dengan menyediakan secara berlimpah ruah. Kapal pesiar ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas bercita rasa tinggi seperti ruangan olahraga, ruangan senam, kolam renang, sauna, teater, bioskop, ruang permainan, restoran, diskotik, klub malam, kasino, dan sebagainya. Singapore Airlines. Perusahaan penerbangan ini berusaha menciptakan sebuah pengalaman yang menyenangkan bagi para penumpangnya. Singapore Airlines sangat terkenal karena pelayanannya selama dalam penerbangan. Selama bertahun-tahun mereka terpilih sebagai perusahaan penerbangan terbaik di dunia. Singapore Airlines berhasil merubah saat-saat yang dilalui itu menjadi suatu pengalaman yang sangat menyenangkan. Ia menjaga agar penumpangnya selalu kenyang dan terhibur dengan makanan, anggur, dan minuman segar lainnya, dan film yang terbaru. Majalah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan lain juga mudah diperoleh. Tersedia pula kartu dan komputer games. Awak kabin seperti pramugari Singapore Airlines yang selalu tampil menawan. Dengan begitu banyaknya yang bisa dilakukan, para penumpang sering merasa waktu berlalu begitu cepat. Bluebird Group meluncurkan Big Bird Premium, di mana armada bus yang didesain untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan yang memuaskan buat para penumpangnya, termasuk di dalamnya ada ruang meeting dan interior yang sangat nyaman. Kota kasino Las Vegas juga menerapkan strategi yang serupa. Begitu seseorang mendarat di lapangan terbang, ia diserbu oleh ribuan mesin judi untuk membangkitkan gairahnya. Kasino-kasino terbaik dibangun di tempat-tempat mewah dan hotel-hotel besar. Bagi para marketing, produk bundling merupakan cara yang kreatif untuk memasarkan lebih banyak produk dan jasa. Strategi ini menarik khususnya apabila produk-produk yang dimasukkan ke dalam paket saling melengkapi. Perusahaan-perusahaan di Jepang yang bergerak dalam bidang pembuatan mobil, alat-alat elektronik, jam tangan, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya, mereka menggabungkan dalam satu paket semua pilihan produk yang terpikirkan dan memberikan harga yang menarik. Perusahaan mobil di Jepang tidak hanya menjual mobilnya, tetapi juga sekaligus paket dengan semua fasilitas yang ada di dalamnya. Paket bundling mobil Jepang ini membuat mereka sukses pemasaran di Amerika dan di Eropa. Perusahaan IT Microsoft dalam upaya menguasai pangsa pasar yang lebih luas, menyalurkan browsernya Internet Explorer gratis berikut Windows 98. Dalam bidang investasi keuangan, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi perusahaan, maka selain menggunakan uang pinjaman dari bank, dapat juga menggunakan uang dari para pemegang saham dengan melakukan yang namanya emisi hak atau right issue. Contoh yang lain adalah pengelolaan bangsal-bangsal rumah sakit. Seorang pasien pada bangsal yang lebih mahal diberikan pelayanan untuk mengisi waktunya dan membuat masa tinggalnya lebih menyenangkan. Pembuatan paket-paket wisata, paket makan siang dan makan malam, serta prioritas pelayanan perbankan secara personal merupakan contoh-contoh dari pemaketan produk dan jasa yang menggunakan strategi menggelabui langit menyeberangi samudera. Ada tiket tahunan ke Ancol atau ke Dufan. Penerapan dalam marketing, ada masa percobaan gratis, ada garansi atau jaminan uang kembali, ada buy one get one atau beli satu dapat satu. Tentunya ini akan sangat menarik bagi para konsumen. Penjual perlengkapan olahraga ataupun klub-klub golf yang menyelenggarakan pelatihan sangat murah untuk memikat peserta. Setelah merasakan kesenangan bermain olahraga ataupun golf, peserta mungkin akan tergoda untuk menjadi anggota klub atau member